Mari kita mulai episode kali ini untuk mengarungi Europa League di babak 8 besar. Kemarin kita udah sempat ngalahin Slavia Praha di babak 16 besar. Ditahan di leg pertama, terus bisa menang banyak di leg kedua. Ini leg pertama kita ngelawan Anderlecht. Mari kita lihat apakah kita seapes melawan Slavia Praha kemarin. Tuh, kita menang di 5-1 untuk total agregat. Sekarang kita di 8 besar dan kita melawan Anderlecht. Tidak ada yang berubah. Kiper kebanggaan kita, Villar, dan juga penyerang kesayangan kita, Darwin Núñez. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita punya keberuntungan pada malam hari ini untuk bisa membantai lah ya. Karena sebenarnya kan kita itu dia. Karena sebenarnya di atas angin kita bisalah nyampe final atau semifinal dengan mudah. Karena lawannya Slavia Praha, Anderlecht, dan 1 gol dari top skor Europa League pada musim ini, Artem Dovbyk. Tapi lagi-lagi ya, kita jangan sampai terlena. Karena kadang-kadang tim lawan yang lagi main di kandang itu susah banget dikalahin. Dan ini dia hukuman dari kita nggak bermain disiplin. Akhirnya dia mampu mencetak 1 gol dari sebenarnya itu kesalahan bodoh tuh. Nggak ada yang cover si pemain yang datang dari belakang tuh. Jadi mau nggak mau kita harus menelan pil pahit, kita kejebolan di akhir-akhir babak pertama ini. Tapi mari kita lanjutkan saja pertandingan. Mudah-mudahan kita masih punya asa untuk bisa mencuri banyak gol di kandang mereka. Babak pertama berakhir dengan hasil 1-1 dan mari kita mulai di babak kedua ini. Dan seperti biasa sih kebodohan-kebodohan mulai muncul karena mungkin gue sendiri udah mulai deg-degan ya, jangan sampai kita kalah di kandangnya mereka ini dan mempersulit kita untuk menang di kandang kita gitu ya. Mau gak mau kita harus punya strategi lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi bagi serangan kita yang tumpul. Tadi kita punya tackle keras dari siapa tadi itu ya? Núñez atau Werner? Oh, Werner lagi. Ya, kebodohan kayak gitu tuh kadang-kadang suka keluar kalau misalnya mainnya lagi di bawah tekanan. Jadi mau gak mau kita harus bisa bermain lebih tenang lagi dan bermain lebih sabar lagi seperti ini. Tadi kita punya Pellegrini, mudah-mudahan, nah itu dia. Ketika Dybala sudah mulai buntu, kita punya Pellegrini untuk melapis itu semua. Ya itu dia ya, kita harus punya pilihan kedua, pilihan ketiga untuk membongkar pertahanan lawan. Alhamdulillah kita punya Pellegrini, dia menusuk dan Dovbyk ada di sana. 2 gol malam ini untuk Abang Dovbyk. Kalau begini caranya mah dia bakal jadi ini nih, bakal jadi top skor nih di Eropa. Karena sebenarnya dia udah berapa? Mungkin 10 gol lebih dia udah berhasil cetak pada musim ini. Lapis kedua kita mulai turunin pemain kayak Becker yang walaupun memang dia notabene adalah lapis kedua, tapi dia sebenarnya adalah super sub sejati guys. Jadi Anderlecht, kamu harus hati-hati dengan si abang kita ini bernama Becker, Serrado Becker, dan juga Jendejas dan juga San Juste. Kita mulai mainin di pertahanan di wing back kanan. Mudah-mudahan bisa nambah serangan kita di back kanan. Itu lihat Jendejas. Satu lagi super sub terbaik yang kita miliki adalah Alejandro Zendejas. Ini dia dari Amerika ya. Ini dia pemain enak banget. Pemain yang punya kaki kiri yang bagus, penempatan posisi juga bagus, speednya juga nggak kalah, cukup cepat dan licin ini pemain. Sumpah ini licin pemain. Jadi kita cukup punya super sub yang sempurna ya. Di depan kita punya Serrado Becker, di sayap kita punya Zandejas, dan kita punya Chidera Ejuke. Terlebih lagi nih si Zandejas ini saya dapatnya dari free agent, jadi sangat amat menguntungkan. Super sub kita Alejandro Zandejas. Keren tuh pemain, sumpah, pemain kaki kiri. Dia mainnya sama kayak Robben mungkin ya 11-12 lah sama kayak Robben.
Dan pertandingan kali ini sudah usai, kita menang 3-1 di kandang mereka. Ini adalah modal besar bagi kita untuk tetap bisa bersinar. Dan paling enggak satu kaki kita udah ada di babak semifinal lah ya. Karena mau gak mau dia besok bakal bertandang di Olimpico. Dan kita kayaknya bakal bisa buat mereka menjadi klub yang kita bantai. Let's go. Gol dari Jendejas dan juga 2 gol dari Dobik. Ya udah pasti nih mah, Dobik pasti jadi pemain terbaik pada pertandingan kali ini. Mari kita lihat, tuh lihat ya. Ada Dobik, ada Werner, ada Pellegrini yang tadi ngasih assist dan juga Jendejas. Dan mari kita lanjutkan di leg keduanya. Kayaknya karena kita sudah bisa bermain dengan aman ya. Berarti kita sudah bisa memainkan pemain lapis kedua. Karena pemain lapis pertama kita kayaknya harus bisa berjuang di Copa kan. Dan juga kita juga lagi berjuang gimana caranya kita bisa memperpanjang kemenangan kita di Serie A. Biar kita bisa menang Liga Italia dengan mungkin 3 atau 4 selisih pertandingan gitu. Jadi kita bisa lebih santai. Itu kemarin kita menang 3-1 di leg pertama. Dan kita punya siapa tuh? Kita punya pesaing ada Lazio, MU sama Olympique Lyon tadi tuh ya. Ya mudah-mudahan kita bisa ngelewatin mereka-mereka itu semua dan bisa menjadi champion di Liga Eropa pada musim kali ini. Ini adalah lapis kedua kita. Ada siapa nih lupa saya. Ada Nouri, Hermoso, Maras Kumbula, si Reyes sama Malagon kiper kita, dan kita bakal dikaptenin sama si San Juste. Ini dia. Di depan kita berharap sama Becker dan juga Okafor, pemain pinjaman kita. Mudah-mudahan kita bisa menang banyak juga walaupun dipakai di lapis kedua ini. Dan saya sama sekali tidak meragukan Anderlecht, tapi memang kita perlu banget yang namanya rotasi biar pemain-pemainnya juga punya sharpness yang tinggi gitu ya. Jadi suatu saat nanti pemain kita ada yang cedera atau suatu saat pemain kita nanti ada yang dipanggil sama negaranya untuk tampil di Piala Dunia atau di jeda internasional, kita bisa memanfaatkan pemain-pemain lapis kedua. Yang pasti sih saya meyakini kalau misalnya mereka ini nggak jauh beda lah kelasnya dari lapis pertama kita. Let's go, mari kita mulai. Rada deg-degan tapi yang penting kita harus pelan-pelan aja. Ada Jendejas kemarin yang berhasil mencetak gol penutup dari dari Anderlecht, dan mudah-mudahan dia pada malam hari ini juga bisa mencetak gol kayak gitu ya. Ya kita main dari bawah, kita punya Ejuke, lihat deh kecepatannya bagus banget kan Ejuke. Terus juga kita punya si Sule sih jangan ditanya lagi ya. Ini emang dia titisannya dari Dybala ya. Tapi kalau gue pribadi sih gak terlalu suka sama pemain-pemain yang flamboyan kayak gitu tuh. Gak terlalu suka. Mungkin di musim depan dia bakal kita jual atau bakal kita tukar sama pemain yang lebih cepat lagi. Tapi yang pasti untuk lapis kedua ya boleh lah. Ini dia. Aduh kipernya masih sangat sulit. Itu kan enak banget kan si Jendejas ini. Emang dia tuh punya kayak kayak inside forwardnya tuh cukup lumayan bagus banget gitu. Jadi penempatan posisi tanpa bolanya tuh bagus banget. Jadi kalian perlu dan wajib deh lihat-lihat pemain kayak Jendejas, Ejuke, Becker untuk menambah squad yang kalian bikin gitu ya. Di akhir-akhir babak pertama saya pribadi mainnya terlampau santai mungkin atau terlampau aman. Jadi saya nggak mau gimana-gimana, yang penting saya bisa mempertahankan kemenangan dan paling nggak pemain-pemain bisa berpengalaman main di Liga Eropa. Di babak pertama kita ditahan imbang 0-0, tapi paling nggak kita masih punya tabungan gol kan 3-1, jadi masih tetap aman. Ya mungkin ini sombong atau ini optimis, tapi di babak kedua ini kita sama sekali nggak punya pemain utama. Jadi pemain-pemain kayak Acosta, Sulte, terus pemain-pemain muda kayak Alvarez, Galeano tuh, terus Gilardi, itu pemain-pemain yang saya
ikutkan pada pertandingan kali ini nama-nama kayak Dybala, Nunes, Dobik, Mancini itu sama sekali nggak saya bawa. Biar mereka fokus di liga, dan pemain-pemain yang ada di tim kali ini itu benar-benar pemain yang lapis kedua. Itu pengen saya siapin untuk ya paling nggak bisa saya jual atau enggak dia bisa lebih berkembang lagi di tim kayak gitu. Ya kalau misalnya ditanya sih, iya tentu aja pasti ada ada efeknya lah ya. Pemainnya jadi lebih berat, bermainnya jadi lebih berat, terus habis itu kadang kayak misalnya posisi-posisi yang di sini ada Dybala biasanya jadi nggak ada yang kayak gitu-gitu. Tapi terlebih sih sebenarnya itu dia. Jadi lebih susah aja ngegolin. Tapi kalau misalnya kita bisa bermain sabar, kita bisa bermain fokus dan disiplin, tetap bisa sih aman. Tapi memang kalau ditanya lapis kedua ini lebih berat banget. Biasanya kita mengandalkan ada si Werner dan juga ada Akram Afif kan. Dan sekarang walaupun punya Ejuke sama si Jan Dejas, jadi ini sedikit ngerubah pola bermain aja gitu. Tapi kita tetap bisa mengambil kesempatan untuk mengungguli mereka 1-0 di menit keberapa nih? 60 atau 55? Ya di menit 60-an lah. Di menit 80 kita berhasil membuang serangannya mereka, jadi kita tetap bisa punya keunggulan 1-0 untuk pertandingan pada malam ini. Tapi kalau misalnya ditanya apakah kita bertahan, kayaknya sih iya nih, karena kita benar-benar dibombardir sama si Anderlecht ini. Karena mau nggak mau kan Anderlecht, karena dia udah ketinggalan agregat 4-1, mau nggak mau mereka harus bisa bermain lebih menyerang gitu ya. Tapi ya kita punya serangan-serangan yang brilian itu, lihat. Lagi-lagi Serrado Becker. Kalian harus punya kayaknya nih si Serrado Becker ini. Enak banget ini dia mainnya. Dia punya speed yang tinggi, dia punya penempatan posisi yang bagus, dan terlebih dia punya shooting yang cukup tepat. Jadi kalian harus punya nih si Serrado Becker ini. Jadi kita mengantarkan Serrado Becker ini ke super sub yang mungkin di bursa transfer ke depan ini bakal dicari-cari sama tim-tim gede ya. Karena biasanya kan gitu kan, dia mulai jual mahal karena dia nggak mau di posisinya dia sebagai mungkin important aja, dia nggak mau, tapi dia maunya di krusial biasanya gitu tuh. Dan biasanya dia malah jual mahal. Dan ini dia lagi-lagi walaupun kita ibaratnya dibombardir berkali-kali, tapi pertahanan kita masih cukup apik di bawah Maras Kumbula dan juga Hermoso, dan kita punya kesempatan melebarkan jarak dari Noah Okafor, pemain pinjaman dari AC Milan ini. Ya alhamdulillah, berarti kita punya agregat cukup gede ya, 6-1 kita punya agregat. Ya karena sebenarnya sih harusnya kemarin lawan Slavia Praha juga harusnya bisa menang banyak ya, tapi ya namanya juga belum rezeki, jadi kita malah tidak bisa menang secara signifikan gitu ya. Dan ini dia, kita berhasil ke babak semifinal alhamdulillah dengan agregat 6-1. Dan terlebih ini membanggakan bagi saya karena di leg kedua ini saya menurunkan lapis kedua dan seluruh pemain lapis keduanya bermain dengan baik. Terlebih kita jadi clean sheet kan, keren banget. Padahal di leg pertama kita nggak bisa clean sheet. Dan kemungkinan kita bakal lawan Lazio untuk di semifinalnya. Ya kayaknya kita bakal lawan Lazio tuh, karena Lazio menang dari Aston Villa. Let's go lawan Lazio. Let's go, kita ke final.